Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG Piloting 1 tahun 2024. Saya Antoni adalah seorang guru SMP sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2024 Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 12-11-72-42-17-01 pada hari Kamis 15 September 2024. Saya akan melaksanakan ujian pembelajaran di SMP swasta Despemda Belawan di kelas 7 SMP dengan materi sistem komputer. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Pada sudah sarapan semua? Sudah, alhamdulillah. Oke. Selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas Alvino, pimpin doanya nak. Bersiap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama tertentu dan masing-masing. Doa dimulai. Mengecek absensi terlebih dahulu. Nanti yang Bapak panggilin langsung bilang hadir. Ahmad Fikri, Absen. Anggraini, Asnita, Alvino, Akta, Muhammad Rizky, Aditya Atmaja, Absen, Pak. ada keterangan dan Bintang, Cut, Bapak, Elita, apa dia nak? Oh tadi sempat hadir, langsung komisi pulang. Oke nak, untuk mengenang jasa pahlawan-pahlawan kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Untuk Sabrina silakan ke depan untuk membawa DJ. Indonesia, tanah airku, tanah
3, 4, 5 ya. Kita mulai ya. Oke. Tempo 1. Tempo 2. Tempo 3. Tempo 4. Tempo 5. Oke. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak akan memberi motivasi ke kalian. Ada 2 motivasi yang Bapak berikan ke kalian, yaitu pertama, belajar adalah investasi terbaik untuk masa depanmu, tetapi fokus pada tujuanmu. Jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari dan jangan pernah berhenti mengejar pengetahuan. Ya. Motivasi keduanya, ketekunan dan disiplin dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan memberikan hasil di masa depan. Ya. Dari yang pertama, motivasinya artinya belajar adalah tabungan, ya kan? Tabungan kalian untuk kedepannya. Jadi kalian bisa mencapai cita-cita kalian yang kalian tuju. Itulah maksudnya. Jadi pembelajaran setiap hari sehari-harinya itu kalian terapkan untuk masa depan kalian, pengetahuannya. Nah, kalau kedua, yaitu ketentuan dan disiplin dalam belajar dalam kuncinya untuk meraih prestasi. Jadi kalau kalian belajar itu kalian benar giat, tujuan kalian dari rumah ke sekolah benar-benar memang fokus untuk belajar dan disiplin, itu akan mendapatkan hasil untuk diri kalian. Ya, ilmu dan pengetahuan yang tidak sia-sia. Karena ilmu itu mahal. Paham kan? Sebelum kita masuk materi sekarang mengenai sistem komputer, Bapak akan menyinggung materi minggu lalu. Terlebih dahulu. Materi minggu lalu apa? Teknologi informasi dan komunikasi. Oke, pintar atau T. Si Albino yang luar biasa. Oke, kemarin kita membahas tentang pengertian folder dan file, ya. Cara pembuatannya juga kita kemarin sempat praktek ya, tentang pembuatan folder dan file. Oke, sekarang Bapak akan menyinggung dulu materi kita seminggu lalu. Apakah kalian masih ingat dengan materi minggu lalu? Yaitu apa yang dimaksud dengan folder? Ayo, siapa yang tahu? Ya, apa Neha? Dengan folder? Kita menyimpan semua elektronik dan hubungannya. Oke, benar. Dan dimaksud dengan file? Dengan file? Albino, oke. Apa Albino? File adalah data yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik di komputer. Oke, berikan tujuan dari sistem komputer, yaitu pertama tujuan kita, yaitu siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis perangkat keras komputer. Yang kedua, tujuannya siswa dapat menjelaskan fungsi masing-masing perangkat keras komputer. Ketiga, siswa dapat merancang proyek sederhana terkait perangkat keras komputer. Tentang sistem komputer, ya. Sistem komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan informasi, ya. Jadi sistem ini terbagi beberapa komponen, yaitu ada 3 komponen. Yaitu apa? Komponen utamanya? Ya, perangkat keras, yaitu ini yang bakalan mau kita bahas, yaitu sering disebut dengan hardware. Ya, perangkat keras yang disebut hardware. Ya,
Perangkat keras adalah bagian fisik komputer seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse contohnya. Sedangkan perangkat lunak sering disebut dengan software, ya. Program dan aplikasi yang membuat komputer dapat menjalankan tugas. Brandware atau pengguna, orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jadi mereka ya saling berhubungan, ya. Brandware ya. Tiga komponen ini saling berhubungan satu sama yang lain. Jadi tidak bisa dipisahkan. Apabila salah satu tidak ada, maka tidak akan bisa berjalan. Bang Neha baca. RAM. RAM atau Random access memory. Memory sementara yang digunakan saat menjalankan aplikasi. Oke, lanjut. Sebenarnya hard drive, tempat penyimpanan data. Oke. Enggak, Alvino baca. Monitor, keyboard, dan mouse, alat input dan output dari interaksi dengan komputer. Ya. Oke, belum paham? Sekarang mengenai perangkat lunak. Nah, perangkat lunak terbagi atas dua, yaitu sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang mengelola perangkat sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang mengelola komputer termasuk Windows dan Linux. Ya, nah, aplikasi yaitu program untuk tugas tertentu seperti mengalam kata atau Microsoft Word dan browser, contohnya Google, Chrome atau Games. Ya. Dan jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer juga terbagi atas tiga, yaitu komputer pribadi atau PC, komputer yang digunakan di rumah atau di sekolah untuk tugas sehari-hari, dan laptop, komputer portable, ya, yang mudah dibawa ke mana saja, dan server atau komputer yang menyimpan dan mengolah data untuk pengguna. Nah, cara kerja sistem komputer, ya. Cara kerjanya yaitu ada berapa? Ada 4. Apa aja? Input, proses, output, penyimpanan. Oke. Apa pengertian dari input? Proses. Output. Penyimpanan. Oke. Yaitu fungsi sistem komputer. Yaitu fungsinya juga ada 3, yaitu pengolahan data. Sistem komputer membantu dalam memproses data dan informasi dengan cepat. Kemudian rekomunikasi, ya, memungkinkan pengguna untuk komunikasi melalui internet, email, dan media sosial. Ya,
penyimpanan data, yaitu sistem komputer menyimpan data dan informasi yang dapat diakses kapan saja. Nah, ini akan Bapak kasih contoh nih soal primitif, ya. Komponen utama yang dianggap sebagai otak dari komputer adalah, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Tinggi. Cepat, tinggi. Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Tadi kayaknya Bapak udah dengar itu. Tapi kalian malu. Kenapa? Udah tinggi. Neha, coba apa? Oke, benar. Jawabannya adalah CPU. Benar. Nah, pertanyaan kedua. Program yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu di komputer disebut. Ayo. Ayo apa? Oke, benar. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Sebuah komputer yang dapat dibawa kemana saja disebut dengan apa? Apa itu C? Oke, kita tengok jawabannya. Oke, benar. Dan pertanyaan ketiga. Perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil proses komputer adalah Monitor. siapa yang monitor? Bahasa mana? Monitor. Tinggi yang monitor. Katakan tinggi. Dah, ada lagi coba yang lain? Gak ada. Kita lihat hasilnya. Oke. Lanjut. Pertanyaan keempat. Perangkat input yang sering digunakan untuk mengetik di komputer adalah jawabannya keyboard. Nah, lanjut pertanyaan ke-5. Orang yang menggunakan dan mengoperasikan komputer disebut dengan Oke. Ya, dari ini sudah paham semua ya, Bapak lihat untuk tematiknya juga tadi. Oke, itu tadi sudah kalian simak dan sudah kalian lihat video tentang perangkat keras. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kalian per kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, ini tugasnya akan Bapak bagikan. Nah, bisa bentuk kelompok, mejanya dan kursinya dirapikan, disusun rapi, untuk kalau bisa untuk diskusi. Ini bisa dibagi dua, ya. Kartonnya bisa dibagi dua. Nah, bisa kalian langsung kerjakan. Bagi dua aja. Kertas kartonnya bagi dua aja ya nak, jangan terlalu besar. Udah, itu udah Bapak kasihkan tugas ke kalian. Tinggal kalian pilih mana dia yang perangkat masukkan, perangkat keluar, dan itu output proses dan penyimpanan input mana. Dan itu apa namanya dan fungsinya apa, kalian kerjakan, kalian gunting, kalian tempelkan di kertas karton kalian. Masukkan suara apa? Nih.
Maju presentasi sebuah kelompok maju ke depan. Silakan. Silakan kelompok 1 maju semua. Dan bagikan tugas, sampaikan tugas-tugas kalian. Tunjukkan, presentasikan hasilnya. Sudah bisa bacakan untuk presentasikannya sampai gunakan dulu kelompok kalian. Bacakan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nomor 1 yang bernama Nadia, Bilani, Rasti, Mika, Mawar, Sabrina, dan Diani. Kami akan menerangkan tentang informatika kelas 1. Perangkat masukan. Mouse, umumnya menggerakkan pointer atau kursor di layar monitor guna menjalankan suatu perintah. 2. Perangkat output. Proyektor fungsinya menampilkan gambar, video, atau konten lain pada layar atau permukaan yang besar. 3. Perangkat pemprosesor. CPU Central Processing Unit. Fungsinya memproses sinyal dan memungkinkan komputasi. 4. Perangkat prosesor controller. Fungsinya menggabungkan berbagai perangkat keras alat pembangunan komputer. 5. Perangkat input joystick. Fungsi mengendalikan layar dan objek dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan Bapak lihat juga tadi dari hasil presentasi kalian sudah banyak yang paham dan mengerti dari perangkat keras contoh-contohnya. Jadi bagian kelompok yang tadi sebelumnya dia akan remedial. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu La Era. Tadi ya, sekarang kita akan mengadakan ice breathing, yaitu kepala, pundak, lutut, dan kaki. Dan berikutnya dengarkan apa kata Bapak ya, dari Bapak ya. Ya, ice breaking kita yaitu kepala, pundak, lutut, dan kaki. Clue-nya, dengarkan perkataan yang Bapak ucapkan. Ya, jadi kalian harus dengarkan suara Bapak. Bapak bilang apa, itu yang kalian laksanakan. Ya, kepala, tambah. Ya,
Lutut. Kaki. Kepala. Pundak. Lutut. Kaki. Spidol. Berarti yang kalah adalah 3 orang, silakan duduk. Untuk menyimpulkan materi kita, mana yang kalian sudah paham dari yang kita pelajari tadi. Sekarang kalian simpulkan, ketika kalian sudah mempelajari sistem komputer ini tentang perangkat keras, bisa menyimpulkan siapa? Dari materi ini, saya dapat menyimpulkan dan membedakan yang mana software, firmware, dan hardware. oke, silakan. Saya tahu contoh perangkat keras. Ya, contohnya apa aja perangkat keras? Contohnya keyboard, mouse, dan lain-lainnya. Oke, pintar. Oke, kalian sudah bisa menyimpulkan dari materi kita ya. Sekarang Bapak meminta kalian tulis di kertas lembar materi mana yang sudah kalian pahami sama yang belum dipahami. Ya, tulis di kertas lembar. Nah, iya semuanya. Nanti kumpulkan ke depan. Ya. Ya. Yang materi sudah Bapak berikan, mana yang sudah kalian pahami dan mana yang belum kalian pahami. Tulis di kertas lembar. Dan demikianlah materi kita hari ini. Dan materi kita sudah selesai. Minggu depan kita akan masuk ke materi perangkat lunak atau sering disebut dengan software. Nah, untuk ketua kelas Altino, silakan pimpin doa. Siap. Berminta pulang berkata doa untuk agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Bapak dulu. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih Altino. Oke, nah alhamdulillah materi kita sudah selesai dan kita juga nanti Bapak harapkan ke kaliannya kalau pulang sekolah langsung pulang biar sampai rumah dengan selamat, jangan pergi lagi kemana-mana ya. Sampai jumpa minggu depan.